Bisa-bisanya mereka pada pakai dance yang bakal aku pakai dong. Mana nggak kompak lagi, hadeh. Gak heran sih kalau sama, soalnya gerakannya itu pasaran banget dah. Iya sih, tapi gerakannya itu aku tuh suka banget. Oh iya, kan waktu itu kamu pernah latihan satu dance yang berbeda. Pakai yang itu aja gimana? Lah, iya juga ya. Ya udah deh, aku pakai dance yang itu aja. Nah bener tuh kata Haruka, pakai yang itu aja pasti juara deh. Oke, sekarang lanjut ke peserta selanjutnya ya, yaitu Pilih. Michelle cantik, jadi pacar aku yuk. Jangan mau, mending sama aku aja. Jangan mau, mereka bau ketek, mending sama aku aja. Dia tuh maunya sama gua, gak sama gua. Michelle emang cantik, cowok mana sih yang gak suka sama dia? Wah, bagus-bagus banget kayak rambutnya. Sayang, menurut kamu aku cocok gak pakai model rambut kayak gini? Cocok kok cocok. Tapi ya sayang, cowok tuh suka sama cewek natural, yang tampil apa adanya loh. Yang bener nih. Beneran sayang. Loh, itu Michelle kan? Stay cute. Aduh, cantiknya. Sayang, Gak usah panggil-panggil saya. Kamu tunggu sini aja. Awas kalau berani genit lagi. oke siap komandan. Maaf ya nunggu lama. By the way, gimana penampilan aku? Yuta, gimana ceritanya kamu bisa jadi pocong? Jadi ceritanya, waktu aku tidur, tiba-tiba ada yang meledak. Bangun-bangun udah di kuburan. Pokoknya aneh banget deh. Iya, aneh banget. Kalau kamu gimana, Tak? Jadi ceritanya, aku nemu benda merah, terus aku bakar. Ternyata itu bom. Meledak deh. Jadi kamu penyebabnya. Kurang ajar kamu, botak. Aku terbangun di tengah malam karena mendengar suara ibu memanggil namaku dari arah dapur. Sambil menahan rasa kantuk yang berat, aku pun berjalan keluar dari kamar. Tiba-tiba, ada yang membekapku dari belakang. Ternyata, itu ibuku. Jangan ke dapur. Ibu juga mendengar suara itu dari tadi. Rina, bangun nak. Tolong ibu nak. Semoga enggak ketahuan. Hei, kamu! Cepat kamu tangkap pencuri itu. Baik, Pak. Hei, kamu! Berhenti! Cepat habisin ya deh susunya. Mana pencurinya? Gak ketemu, Pak. Kalau begitu kamu saya pecat. Baik, Pak. Lebih baik aku kehilangan pekerjaan daripada harus melihat ibu tadi di penjara. Hei, kamu gak usah makan. Ini punya aku. Kamu tuh bukan anak aku. Apa-apaan sih kamu? Aku jadi males makan di rumah. Nih uang nih nak, kamu jajan di luar ya nak ya. Beli mie ayam sama abang-abangnya sekalian. Awas kamu. Pak, bukan begitu, Pak. Ini semua gara-gara kamu. Pak, tunggu, Pak. Bagi dua. Ini. Mana? Ini buat kamu, ini buat mama. Anak pinter. Itu ngalangantung. Setelah 20 tahun merantau, Arman kembali ke desa kecil tempat ia dulu tumbuh bersama sahabatnya Bayu. Bayu, kamu tidak berubah ya? Kamu masih saja hitam seperti dulu. Arman, kamu sekarang makin sukses ya. Mereka mengobrol berjam-jam tentang masa kecilnya dulu. Aku harus pergi, Man. Aku nggak bisa lama-lama lagi di sini. Keesokan harinya, Arman berkunjung ke rumah Bayu membawa oleh-oleh. Saat menanyakan keberadaan sahabatnya, sang ibu justru menangis terseduh-seduh. Arman, Bayu sudah meninggal 10 tahun yang lalu karena kecelakaan. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu jelek. Tidak. Semuanya jelek. Bosan kali aku. Run. Waduh, gawat. Robotnya Bang Afan. Hah? Robot? Rara! Hah, mampus aku. Mami, tolongin Rara. Kalian
Kenapa sih? Sini duduk sama mama sama papa. Kita lagi lihat album nih. Nah, jadi ini waktu mama sama papa nikah dan ini waktu mama lagi ngandung kamu, Ra. Wah, mama, halaman selanjutnya boleh aku yang buka nggak? Ya boleh dong, sayang. Oke. Hah? Ini apa? Anak cowok ini lagi nggambar-gambar sama ibunya nih. Tapi pas anaknya kasih lihat gambar ke ibunya langsung shock banget. Ternyata anak cowok ini ngegambar kecelakaan pesawat. Ibunya langsung kesel dan suruh dia masuk ke kamarnya. Ibunya minta dia untuk tidur aja karena udah malam. Tapi setelah anaknya masuk kamar, ibu ini melihat berita di TV dan dia kaget banget. Karena di TV diberitain baru aja terjadi kecelakaan pesawat. Persis banget apa yang digambar sama anaknya. Si ibu langsung sadar nih dengan apa yang terjadi. Dia nangis lihat anak dan suaminya di kamar. Karena sebenarnya nih guys, sesuai nih sama gambar anaknya, ibu itu menjadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat tadi. Dan ini adalah arwah si ibu yang pengen banget lihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Dibeli Pak, Bu, satenya. Permisi, saya mau beli sate maduranya ya, 20 tusuk. Wah, akhirnya ada yang beli. Nih Kak, 25.000 aja. Hah, kok nggak ada ya dompetnya? Aduh, gimana ini? Dek, batalin aja deh. Dompet saya jatuh deh kayaknya. Hah? Ya udah deh, nggak apa-apa Kak, ambil aja. Serius ini nggak apa-apa? Wah, makasih banyak ya. Kak, kok gratis sih? Kita kan susah. Dek, kalau mau sedekah itu nggak harus tunggu kaya dulu. Sedih banget terakhir sekolah. Pokoknya kita harus satu kuliah, oke? Mana bisa, aku tuh harus kerja tahu. Kerjaan? PT mana yang mau nerima lo? Tahu tuh. Oh, jadi lo mau ngelamar di sini? Selalu tahu ya, manajernya itu papa gue. Jadi lo nggak mungkin diterima. Permisi, kalian bertiga dipanggil ke ruangan manajer ya. Kalian berdua diterima, tapi tidak dengan kamu. Tapi kenapa, Pak? Karena kamu tidak layak. Apa-apaan kamu, Yanto? Oh, jadi Bu Bos. ternyata begini kelakuan kamu ya. Kamu dan kamu keluar dari perusahaan saya, termasuk kamu. Dan kamu bisa lolos. Kamu kan... Jam 2 malam di kosan, gak bisa tidur sendirian. Ada yang ngetuk pasti lihat kosong. Merinding Parno. Ketuk kamar kanan kiri, gak ada yang keluar. Tanya ibu kos malah dicuekin. Ada yang ngetuk lagi. Buka pintu, ada Kiai. Dia bilang sudah waktunya kamu pergi. Hah? Bocah ini hamil. Perutnya makin hari makin gede guys. Si ibu pun membawa putrinya ke dokter kandungan. Ibunya pun bilang ke putrinya kalau itu cuma masalah pencernaan. Pada saat itu putrinya muntah-muntah. Dan saat malam putrinya menggerang kesakitan. Orang tuanya pun gak tega guys, dan langsung membawa putrinya ke rumah sakit. Sebelum lanjut menu subscribe yuk, karena masih banyak banget loh guys yang belum subscribe. Kakak jadi sedih nih. Semoga anak-anak yang baik jadi anak-anak yang sukses ya. Saat di rumah sakit, dokter memeriksa secara keseluruhan guys. Ternyata bocah ini mengalami masalah usus yang sangat serius. Dokter dan para perawat pun langsung bersiap-siap melakukan operasi. Saat operasi selesai, ternyata dokter ini menemukan penyakit lainnya. Yuta, kamu kenapa nangis? Adikku diajak sama si botak, Bu Guru. Diajak apa emangnya? Dibilang nyurit babi. Botak? Gak boleh kayak gitu ya? Iya, Bu, maaf. Terus sekarang di mana adiknya? Itu, Bu, di sana. Ternyata benar mirip babi. Setiap pagi Pak Tony sarapan di warung Maksari, tempat favoritnya makan. Suatu subuh, ia datang saat masih gelap dan mengintip lewat jendela karena pintu belum buka. Ia terkejut melihat sosok tinggi hitam di dekat kompor seolah membantu memasak. Keesokan harinya, warung tampak normal, bahkan lebih ramai. Meski tahu kejadian itu, Pak Tony memilih diam dan tetap datang. Warga mengatakan, Mak Sari hampir menutup warung setelah suaminya meninggal dan anaknya hilang. Konon dalam mimpi, ia didatangi sosok hitam yang berjanji membantu. Dengan syarat warung tidak boleh tutup setiap malam Jumat. Sejak itu usahanya terus berjalan, menarik banyak pelanggan, tanpa mereka ketahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya.